Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to this video. Before we continue, make sure you already filled in the attendance list. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu sudah mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. To support this YouTube channel, don't forget to hit the like and subscribe button. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe ya. And today's lesson will be about conditional sentence. Dan pelajaran kita hari ini adalah mengenai kalimat pengandaian atau conditional sentence. And hello, I am Kumala, your beloved English language teacher. Selamat datang kembali ke video materi pertama di semester genap ini ya. Untuk materi pertama kelas 11 di semester genap adalah mengenai kalimat pengandaian atau conditional sentence. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu tentang conditional sentence. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu apa sih conditional sentence itu. Jadi conditional sentence itu atau kalimat pengandaian, dalam bahasa Indonesia namanya kalimat pengandaian, kalau dalam bahasa Inggris namanya conditional sentence. Adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sebab akibat, kemungkinan terjadinya sesuatu, maupun digunakan untuk menyatakan pengandaian atas suatu hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. Jadi ada banyak sekali situasinya atau keadaannya di tiap-tiap kalimatnya tersebut. Digunakan untuk apa? Itu nanti dijelaskan di slide berikutnya. Jadi ini dulu definisinya ya. Kemudian terdapat 4 jenis conditional sentence yang masing-masing jenisnya itu memakai tense atau bentuk waktu yang berbeda-beda. Akan tetapi pada dasarnya semua conditional sentence itu terdiri dari if clause dan main clause. Jadi ada 2 klausa, yaitu ada if clause dan main clause. Oke, jadi ada 4 jenis dan bentuk waktunya itu berbeda-beda. Ada yang pakai simple present, ada yang pakai simple future, ada yang pakai simple past, ada juga yang pakai past perfect dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke tipe yang pertama, yaitu conditional sentence type 0. Jadi kita masuk ke kalimat pengandaian tipe 0. Di sini tipe 0 ini biasanya berkaitan dengan general truth atau kebenaran umum. Maksudnya gimana? Kita lanjut. Jadi conditional sentence type 0 itu digunakan untuk menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta. Jadi isinya adalah fakta atau kebenaran umum yang sudah umum diketahui kebenarannya. Atau dengan kata lain, jika hal A terjadi maka hal B terjadi. Jadi hukumnya itu mutlak. Itu sebab akibatnya itu sifatnya mutlak karena itu merupakan sebuah fakta atau kebenaran. Nah, tense atau bentuk waktu yang digunakan di dalam conditional sentence tipe 0 ini adalah simple present tense yang rumusnya adalah subject ditambah verb 1 ditambah object. Seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya ini sebenarnya rumusnya hanya satu saja, tetapi bisa dibolak-balik. Untuk rumus yang pertama adalah if, ini untuk conditional sentence tipe 0. Kalian boleh catat di buku catatan kalian. Ini memang materinya sedikit agak tricky atau membingungkan kalau kalian tidak betul-betul mengikuti penjelasannya dari awal ya. Jadi untuk conditional sentence tipe 0, rumusnya adalah yang pertama, kamu boleh pakai dua rumus ini, sah-sah saja dipakai. Ya, kamu tidak harus pakai rumus yang pertama saja, lalu yang kedua saja, tidak harus seperti itu. Jadi fleksibel. Untuk rumus yang pertama, rumusnya adalah if, ya, if, kemudian ditambahkan simple present tense. Ingat simple present tense itu rumusnya adalah subject ditambah verb 1, ingat ya verb 1, baru ditambah object. Nah, setelah itu baru kita beri koma. Jadi koma ini kalau kamu pakai rumus yang diawali dengan if, rumus conditional sentence yang diawali dengan if, maka kamu perlu menambahkan koma. Baru setelah koma, rumus selanjutnya adalah subject, rumus simple present tense lagi, yaitu subject ditambah verb 1 ditambah object. Ya, jadi ada double simple present tense. Cuman bedanya, yang pertama ini namanya if clause, yang kedua namanya main clause.
Nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Kita bahas rumusnya saja dulu. Nah ini untuk rumus yang pertama. Kalau kamu pakai if clause terlebih dahulu. Jadi if-nya di depan. Nah, kalau mau pakai rumus yang kedua juga tidak masalah, sah-sah saja. Rumus yang kedua juga betul, ya. Jadi rumus yang kedua itu adalah simple present tense, ya. Ini rumus simple present tense. Baru kemudian kamu tambahkan if, jadi if-nya ada di tengah, lalu simple present tense lagi. Jadi tidak ada koma ya. Koma hanya berlaku apabila kamu menggunakan rumus di mana if clause-nya ada di depan. Ya, if-nya ada di depan, baru koma. Jadi komanya tidak boleh dilupakan ya, kalau kamu memakai rumus yang pertama. Oke, sampai sini paham ya? Kita masuk ke pembahasannya. Nah, kalau berdasarkan rumusnya, ya, if ini namanya adalah if clause. Ini yang Ibu stabiloin hijau ini namanya if clause. Kemudian baru koma, baru klausa utama atau main clause-nya. Jadi dia terdiri dari dua klausa. Yang pertama ada if clause, yang kedua ada main clause. Ya. Untuk rumus yang pertama itu didahului dengan if clause dulu baru main clause. Sedangkan rumus yang kedua didahului main clause dulu baru if clause. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke contohnya. Nah, ini contoh yang pertama adalah contoh kalimat yang memakai rumus pertama, yaitu if ditambah simple present tense, simple present tense. Contohnya adalah seperti ini. If-nya ini adalah if ya. Ini kalian lihat penjelasannya itu berdasarkan warnanya saja. If you heat butter itu adalah bentuk waktunya simple present tense ya. Ini if clause-nya namanya. Klausa pertamanya yaitu you heat butter, memanaskan mentega, simple present tense, baru kemudian koma, setelah koma, baru simple present tense yang kedua atau main clause-nya, it melts, dia mencair. Ya, ini adalah sebuah fakta. Kalau kita memanaskan mentega, maka mentega akan mencair. Seperti itu. Jadi Ibu ulang, if, kita masukkan dulu if-nya, baru kita masukkan simple present tense-nya, kalimat simple present tense-nya yang pertama, yaitu you heat butter, ini, baru diberi koma, setelah koma baru simple present tense yang kedua, yaitu it melts. Seperti itu, ini untuk rumus yang pertama. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Simple present tense dulu, baru if, baru simple present tense yang kedua. Oke, sekarang kita lihat. The ground gets wet. Ini untuk simple present tense yang pertama. Jadi the ground itu adalah subjeknya, gets itu adalah verb satunya dari kata get. Kemudian ditambahkan s karena subjeknya adalah the ground. Baru kemudian objeknya atau di sini kata sifatnya yaitu wet. Ya. Setelah simple present tense yang pertama baru kita tambahkan if ini. Baru kemudian simple present tense yang kedua, it rains. Jadi ini subjeknya, ini verb satunya. Itu ya. Oke, paham? Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ini contoh lagi, kalau pakai rumus yang pertama, if simple present tense, simple present tense. If you freeze water, jika kamu membekukan air, it turns into ice, dia akan berubah menjadi es. If, jika, baru kemudian masukkan simple present tense yang pertama, you freeze water, baru koma. Ingat ya, kalau if yang di depan, komanya ada di tengah. Kemudian simple present tense yang kedua, it turns into ice, dia akan berubah menjadi es. Jadi it itu adalah it-nya ini adalah subjeknya, verb turns-nya itu adalah verb satu, lalu objek. Ya, itu simple present tense, sudah dipelajari di kelas 1. Harusnya sudah mengerti. Oke, ini untuk rumus yang pertama. Kita masuk ke rumus yang kedua. Simple present tense ditambah if, ditambah simple present tense lagi. I get tired. I itu adalah subjek, get-nya adalah verb 1, lalu tired.
Itu kata-kata sifat ya. Ini simple present tense yang pertama, baru kita tambahkan if, baru kita tambahkan I work too much. Simple present tense yang kedua. Tuh ya. Sampai sini paham ya? Itu untuk conditional sentence tipe 0. Nah, sekarang kita masuk ke conditional sentence tipe type 1. Jadi dia lebih ke future possibility atau kemungkinan di masa depan. Seperti itu ya. Kita lihat penjelasannya. Oke, conditional sentence type 1 ini digunakan untuk menyatakan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya untuk terjadi di masa depan. Jadi dia untuk menyatakan suatu hal yang sangat mungkin terjadi di masa depan jika kita melakukan sesuatu. Nah, biasanya ini bisa berupa prediksi, janji, maupun sebab akibat. Bentuk waktu atau tense yang digunakan pada conditional sentence type 1 ini adalah simple present tense dan simple future. Jadi simple future ini ditandai dengan rumus subject, kemudian will or will not, baru verb 1. Ini juga sudah dipelajari di semester lalu di kelas 10. Jadi harusnya sudah katam lah ya. Jadi rumus simple future itu adalah subject, will or will not, kemudian verb 1. Penandanya adalah will. Oke. Rumusnya. Nah, sama halnya seperti conditional sentence type 0, kamu boleh pakai rumus yang mana saja, boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. It is not a problem, bukan sebuah masalah, terserah kamu saja. Nah, rumusnya bagaimana, Bu? Oke, berbeda dengan yang tadi di conditional sentence tipe 0 karena dia tensesnya sama, simple present dan simple present. Kalau ini sedikit berbeda. Jadi setelah if clause, yaitu if simple present tense, koma, yang kedua atau main clause-nya itu pakai simple future tense atau yang nanti pakai will. Itu ya, simple future tense. Atau kamu boleh pakai rumus yang kedua yaitu simple future tense-nya dulu, main clause-nya dulu, baru if, baru simple present tense. Simple present tense sama rumusnya kayak yang tadi di tipe 0 atau tipe 0. S verb 1 baru objek. Kalau simple future tense, S will atau will not plus verb 1. Ya, paham ya? Oke, kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Oke, ini sama ya. Ada if clause-nya, ada main clause-nya. Ada main clause dan if clause. Boleh pakai yang if clause dulu, baru main clause, atau main clause dulu baru if clause. Sama saja ya. Yang membedakan adalah untuk conditional sentence tipe 1 ini atau tipe 1, if clause-nya itu pakai present tense, sedangkan main clause-nya itu pakai future tense. Kalau conditional sentence tipe 0 tadi, if clause-nya pakai present, main clause-nya juga pakai present. Kalau yang tipe 1 ini, if clause-nya pakai present, main clause-nya pakai future. Ya, sama yang di bawah. Kalau misalkan mau pakai main clause duluan baru if clause, sama main clause-nya pakai future, if clause-nya pakai present. Paham ya? Kita lanjut contohnya. Oke, kita masukkan pakai rumus yang pertama dulu. If simple present tense, if clause-nya dulu pakai present, baru koma, baru simple future tense. Contohnya adalah if you go now. You go now itu adalah simple present tense. You adalah subjeknya, verb 1-nya adalah go, kemudian objeknya adalah now. Baru koma, baru kita masukkan simple future tense-nya. You will arrive there on time. You itu subjek, will itu verb, will. Will itu will, future. Baru kamu tambahkan verb 1 setelah will-nya. You will arrive there on time. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan sampai di sana tepat waktu. Jadi kemungkinan besar kalau kamu berangkat sekarang, kamu akan sampai tepat waktu. Gitu maksudnya ya untuk conditional sentence tipe yang pertama ini. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya.
Ini pakai simple future tense-nya dulu atau main clause-nya dulu. Pakai simple future tense-nya dulu. Baru setelah itu baru kemudian kita tambahkan if dan simple present tense atau if clause-nya. Oke, kita lihat kalimatnya. I will buy a new bike. Saya akan membeli sepeda baru if jika I pass the exam. Saya lulus ujian. Jadi saya akan beli sepeda baru jika saya lulus ujian. Ingat ya, if itu artinya jika ya. Jangan nanti sudah ibu jelaskan jauh-jauh sampai sini kalian nggak tahu artinya if itu apa. If itu adalah jika atau apabila. Ya. Oke, jadi terserah kamu mau pakai rumus yang atas atau yang bawah, sama saja. Kalau yang bedanya, kalau yang atas itu if clause-nya duluan baru main clause, kalau yang bawah main clause-nya dulu baru if clause-nya. Ya, kalau untuk tipe yang satu ini, if clause-nya pakai present, main clause-nya pakai future. Ya, paham ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini contohnya yang lain. If I have enough strawberry, if-nya dulu, I itu subjek, have itu verb 1, lalu objek enough strawberry, I will bake a strawberry cake for you. Jika saya punya cukup strawberry, saya akan memanggang kue strawberry untukmu, memanggangkan kue strawberry untukmu. I will, ya. Setelah subjeknya adalah I, lalu will, kemudian baru ditambahkan verb 1, bake, memanggang. Ya, ini untuk rumus yang pertama. Kalau rumus yang kedua ya berarti simple future tense-nya dulu. Your dad will be very sad. Ayahmu akan sangat sedih jika you don't win the scholarship. Kamu tidak memenangkan beasiswa. Scholarship itu adalah beasiswa. You don't. Ya, you adalah subjeknya. Lalu ini verb 1 plus not. Ya, verb satunya adalah do, baru not. Kemudian ini do dulu, baru not, baru kemudian verb 1. Ini adalah bentuk negatifnya atau bentuk tidaknya dari simple present tense. Oke, lanjut. Kita lanjut ya. Untuk conditional sentence tipe kedua. Nah, ini dia lebih ke present unreal atau yang terjadi saat ini itu seperti tidak nyata, ya. Oke, ini penjelasannya. Conditional sentence tipe 2 digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis atau sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Jadi dia tidak nyata atau tidak realistis dan kecil kemungkinannya untuk terjadi. Tipe ini biasanya muncul saat kita membayangkan kebalikan dari kejadian yang sedang terjadi saat ini maupun di masa depan, atau yang sering kita sebut dengan angan-angan. Ya, jadi kayak gambaran kita atau hayalan kita tentang sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang terjadi dengan kita saat ini. Nah, tense atau bentuk waktu yang digunakan dalam conditional sentence tipe 2 ini adalah simple past. Ingat, simple past tense rumusnya adalah subjek ditambah verb 2 dan present conditional. Jadi pakai would or wouldn't. Kebalikannya future, simple future tadi. Kalau simple future kan subjek ditambah will atau will not baru verb 1. Nah, kalau present conditional ini dia pakai would atau bentuk kedua dari will. Ya, ini loh, would. Ya. Oke. Kita lanjut masuk ke rumusnya. Rumusnya kalau mau pakai if clause dulu, yaitu if simple past tense baru present conditional. Jadi if simple past tense baru present conditional. Atau present conditionalnya di depan, if-nya di tengah, baru simple past tense. Itu ya. Nah, untuk conditional sentence tipe kedua ini,
if clause-nya itu memakai simple past tense. Ingat, simple past tense, subjek ditambah verb 2 ditambah objek, ya. Jadi untuk if clause-nya conditional sentence tipe 2 itu memakai simple past tense. Nah, untuk main clause-nya dia pakai present conditional. Ya, jadi main clause-nya adalah present conditional, if clause-nya pakai simple past tense. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke contohnya. Oke, contohnya kita pakai rumus yang pertama, if simple past tense, present conditional. Jadi kita pakai simple past tense dulu, kita masukkan dulu if-nya. Yang pertama, if I had money. Had ini adalah verb 2 dari have. Jika aku memiliki uang, koma, jangan lupa komanya. Kalau pakai if clause dulu, I would buy a car. Ingat rumusnya present conditional yaitu subjek ditambah would atau bentuk kedua dari will atau wouldn't baru verb 1. Kalau tadi simple future dia pakai will, kalau present conditional dia pakai would atau wouldn't. Rumusnya hampir sama. Yang membedakan adalah kalau future pakai will, kalau present conditional dia pakai would atau wouldn't. Jadi di sini if I had money, jika aku punya uang, I would buy a car. Aku akan membeli sebuah mobil. Would ini subjeknya I, would baru buy itu adalah verb 1. I would buy a car. Nah, kenyataannya di sini saya tidak punya uang dan saya tidak bisa membeli mobil. Jadi saya berangan-angan kalau saja aku punya uang, aku pasti akan membeli sebuah mobil. Inilah yang dinamakan dengan present unreal. Jadi masa sekarangnya itu berbeda atau berkebalikan dengan apa yang dia bayangkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Kita pakai present conditional atau main clause-nya dulu di depan. Ingat, kalau pakai main clause dulu di depan, if-nya ada di tengah. Kalau pakai if clause dulu, yang di tengah adalah koma. Oke, kita masukkan present conditionalnya. I would visit her. Aku akan mengunjunginya if, jika I knew her address. Knew ini adalah verb 2 dari know. Mengetahui. Aku akan mengunjunginya jika aku tahu alamatnya. Pada kenyataannya, saya ini tidak tahu alamatnya dan dia juga tidak mengunjunginya. Jadi dia tidak mengunjunginya karena tidak tahu alamatnya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. If I knew the answer, I would tell it to you. Jika aku mengetahui jawabannya, aku akan memberitahukannya padamu. Nah, kenyataannya si saya ini tidak tahu jawabannya dan si saya tidak bisa memberitahumu. Itu ya. Nih. Knew, I would tell. Kemudian rumus yang kedua, pakai present conditionalnya dulu, baru if, baru simple past tense. I would travel the world if I won $1 million. Saya akan berkeliling dunia jika saja saya memenangkan jutaan dolar. Seperti itu ya. Saya akan berkeliling dunia jika saja saya memenangkan jutaan dolar. Pada kenyataannya, si saya ini tidak menang jutaan dolar dan dia tidak bisa keliling dunia. Itu ya, ini contoh untuk conditional sentence tipe kedua. Nah, sekarang kita masuk ke conditional sentence tipe yang terakhir, yaitu tipe 3. Jadi dia, kalau yang tadi tipe kedua itu present unreal, apa yang ada di masa sekarang itu tidak realistis. Nah, untuk conditional sentence tipe 3 yang terjadi di masa lalu itu yang tidak realistis. Seperti itu ya. Oke. Karena dia membahas tentang masa lalu, sudah pasti nanti tenses yang dipakai adalah tenses bentuk waktu lampau. Ya. Kita lihat dulu penjelasannya. Conditional sentence tipe 3 digunakan untuk menyampaikan pengandaian
atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kita berandai-andai tentang sesuatu yang terjadi di masa lalu. Dan karena sudah terjadi, hal tersebut tidak bisa diubah lagi kenyataannya. Kita hanya bisa mengungkapkan pengandaian apa yang akan terjadi jika kejadian tersebut berjalan berbeda dari kenyataan. Jadi kita tuh berandai-andai tentang sesuatu yang sudah terjadi. Misalkan, kalau aja tadi aku berangkat sekolahnya lebih awal, aku pasti tidak terlambat, seperti itu. Pada kenyataannya kan sudah terjadi, dia terlambat gitu ya, nyampe di sekolah. Seperti itu. Oke. Tense atau bentuk waktu yang digunakan pada tipe ini adalah past perfect. Ingat past perfect, kalau yang tadi di tipe sebelumnya itu dia pakai simple past. Kalau yang ini dia pakai past perfect. Oke. Rumus dari past perfect adalah as subject ditambah had. Jadi had ini rumus mutlak, jadi dia tidak akan berubah, dia tetap ada. Jadi ini penandanya, baru pakai verb 3. Jadi sebenarnya kalian sudah harus mulai familiar dengan yang namanya verb 1, verb 2, verb 3. Karena kalimat pengandaian itu memang agak sulit, karena kalian harus tahu ketiga-tiga dari kata kerja tersebut, bentuk kata kerjanya. Ya. Jadi rumus past perfect seperti itu. Nah, untuk rumus perfect conditional ini sedikit ribet ya. Kalau tadi rumus present conditional itu adalah subjek ditambah would ditambah verb 1. Nah, untuk perfect conditional ini dia rumusnya adalah pertama kamu harus pakai subjek dulu, baru would atau wouldn't, kemudian ditambahkan have. Jadi have ini rumus mutlaknya, baru verb 3 gitu ya. Untuk rumusnya sendiri bagaimana, Bu? Nah, kalau kamu pakai if clause dulu, if-nya di depan, baru diikuti dengan past perfect, kemudian koma, baru perfect conditional. Nah, kalau pakai main clause dulu atau present conditionalnya di depan, if-nya jadi di tengah, baru kemudian diikuti, ini past perfect ya, belum Ibu ganti, past perfect. Malu mudah ngantuk. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau untuk si tipe ketiga ini atau tipe terakhir ini, if clause-nya itu pakai past perfect, sedangkan main clause-nya pakai perfect conditional. Kalau di tipe 2 tadi kan if clause-nya itu pakai simple past dan main clause-nya itu pakai present conditional. Nah, kalau ini yang tipe ketiga, if clause-nya pakai past perfect, kemudian main clause-nya pakai perfect conditional. Itu ya. Kita lanjut ke contohnya. Kita langsung ke contohnya saja. If I had left my house earlier. Ingat, had ini sudah rumus mutlak. Jadi, untuk past perfect, itu rumusnya adalah subject ditambah had ditambah verb 3. Jadi left ini adalah verb 3 dari leave atau meninggalkan. Ya. Jika aku meninggalkan rumah lebih awal, koma, baru masukkan perfect conditionalnya, I wouldn't. Jadi dia pakai bentuk negatif ya. Subject, ingat perfect conditional rumusnya adalah subject ditambah would atau wouldn't ditambah have. Jadi have ini rumus mutlak, baru ditambah verb 3. Ya, jadi ingat subject plus would or wouldn't ditambah have ditambah verb 3. I wouldn't have, ini have-nya ini mutlak, missed itu adalah verb 3 dari miss the train. Jika aku meninggalkan rumah lebih awal, aku tidak akan ketinggalan kereta. Pada kenyataannya, dia sudah terlambat berangkat dari rumah, sehingga dia jadi ketinggalan kereta.
Nah, kalau mau perfect conditionalnya di depan atau di awal, rumusnya menjadi perfect conditional plus if plus past perfect. Jadinya gimana, Bu? Nah, I would have sent her the invitation if I had known her address. Sama aja would have, ya. Kemudian had known. Ada have, ada had-nya, ada verb 3, dan juga ada verb 3-nya. Oke. Jika aku akan mengirimkan undangan kepadanya kalau aku tahu alamatnya. Nah, kenyataannya dia tidak tahu alamatnya, jadi dia tidak mengirimkan undangan. Tuh ya. Itu contoh yang kedua. Oke, contoh yang ketiga ada if I had met Susan last week, I would have given her the book. Jika aku bertemu Susan minggu lalu, aku akan memberikan buku kepadanya. Pada kenyataannya gimana? Dia tidak bertemu dengan Susan, sehingga dia tidak memberikan buku kepadanya. Kemudian contoh berikutnya ada we would have gone, ya, we would have gone war skiing if the weather had been nice. Kami akan pergi pergi main ski air kalau cuacanya bagus. Pada kenyataannya kami ini tidak jadi pergi main ski karena cuacanya sedang tidak bagus. Oke. Oke, itu saja penjelasannya ya. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan di Google Classroom atau WhatsApp group, tapi lebih bagus di WhatsApp group saja karena Ibu jarang buka Google Classroom kecuali untuk memeriksa pekerjaan kalian. Nah, untuk tugasnya kalian bisa lihat di tautan berikutnya setelah tautan video ini di Google Classroom. Itu ada kuis. Jadi cara kalian mengerjakannya itu sebenarnya simpel aja. Nanti Ibu buat sebuah kalimat ya. Jadi misalkan kalian diminta untuk mengubah kalimat yang pakai if clause dulu menjadi main clause-nya. Seperti itu ya. Nanti instruksinya sudah Ibu tulis beserta contohnya, tinggal kalian kerjakan saja. Deadline-nya dalam minggu depan, jadi pakai waktu kalian sebaik-baiknya. Okay, I think that's all. See you next video. See you in the next video. Jangan lupa like ya. And have a good day. Bye.